Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada perkuliahan pemrograman lanjut minggu ini kita akan masuk ke materi tentang searching atau pencarian ya. Minggu ini kita akan lihat dua contoh algoritma searching, yakni sequential search dan binary search. Oke, jadi searching ini tujuan kita belajar algoritma pencarian. Nanti kita akan perlu dapat memahami proses tracing atau penelusuran dari algoritma pencarian. Nah, terdapat beberapa macam algoritma searching yang banyak digunakan ya. Antara lain adalah yang akan kita lihat dua macam hari ini, yakni sequential atau linear search, kemudian binary search, lalu juga ada pengembangan ya dari sequential dan juga binary. Nanti akan kita lihat di pertemuan mendatang, yakni interpolation, jump search atau block, dan juga exponential search atau juga sering disebut exponential binary search. Oke, kita lihat dulu yang pertama adalah sequential search. Ini adalah algoritma pencarian yang paling sederhana dan paling mudah untuk dipahami karena cara kerjanya yang sangat sederhana. Dia juga dikenal dengan nama linear search dikarenakan metode pencariannya dilakukan secara linear. Jadi cara kerja dari algoritma ini sangat mudah, yakni dia akan mencari data di sebuah koleksi. Maksudnya koleksi di sini adalah sebuah tempat penyimpanan begitu ya dari data, bisa dalam bentuk array ataupun himpunan ataupun penyimpanan yang lain, koleksi yang lain. Nah, ini dicari satu persatu mulai dari indeks atau posisi terdepan. Jadi, begitu nanti data yang dicari ditemukan, maka proses pencarian akan berhenti. Nah, selama data tersebut belum ditemukan, maka dia akan terus lanjut ke posisi berikutnya atau di belakangnya. Nah, ini sangat efisien model ini, algoritma ini untuk data yang berjumlah kecil dan juga tidak terurut. Karena kalau data itu tersimpan tidak beraturan, maka tidak ada cara lain kita bisa menemukan sebuah elemen ya kecuali dengan mencari satu persatu. Beda kalau kita tahu kalau kita punya data yang sudah terurut gitu ya, data NPM urut dari yang paling kecil sampai yang paling besar, maka kita bisa langsung mencari di posisi yang tepat gitu ya, tidak harus mencari runut dari atas. Nah, untuk sequential search ini nanti mungkin ini akan lebih banyak diperdalam ya di mata kuliah struktur data, jadi terkait dengan waktu running atau waktu eksekusi dari algoritma. Jadi akan ada setidaknya dua macam kondisi atau kasus di sini yang disebutnya untuk mewakili sebuah keadaan ya pada sequential search ini. Yang pertama adalah best case atau kasus terbaik, artinya ketika kita akan mencari sesuatu, mencari elemen dengan menggunakan algoritma sequential search, maka elemen yang dicari disebut kasus terbaik jika elemen yang dicari itu ada di posisi paling depan. Artinya kita hanya perlu memeriksa satu elemen pertama dan langsung ditemukan gitu ya. Artinya kalau sudah ditemukan ya berarti proses pencarian kan berhenti. Kita tidak perlu lanjut mencari ke posisi di belakangnya. Itu yang disebut dengan best case, kasus terbaik. Lawannya itu adalah worst case atau kasus terburuk. Ya bayangkan saja hal terburuk apa yang bisa Anda alami ketika Anda harus mencari sesuatu data di dalam kumpulan yang tidak terurut. Ya pastinya data tersebut ada di urutan paling belakang. Karena Anda mencari dari paling depan, istilahnya kalau worst case ini seperti kondisi tidak beruntung ya atau apes begitu, sehingga data yang dicari
ada di posisi belakang. Atau sama saja ketika kasusnya tidak ada atau tidak ditemukan data tersebut di dalam koleksi gitu ya, sudah merunut dari posisi paling atas sampai ke bawah, entah sebanyak apa jumlah datanya. Kalau sedikit mungkin tidak butuh waktu lama, tetapi kalau banyak ini pasti juga akan menyita waktu. Begitu sampai di posisi terakhir, ternyata juga masih tidak ketemu datanya. Nah ini sama kondisinya kita sebut sebagai worst case atau kasus terburuk. Nah, untuk contoh program dari sequential search ini dibuat dengan menggunakan fungsi ya. Kita tuliskan di sini fungsinya search, kemudian dia menerima parameter berupa array satu dimensi, kemudian parameter kedua ini adalah n atau ukuran dari array tersebut ya, banyaknya elemen maksimum yang disimpan di dalam array. Kemudian X ini adalah elemen yang dicari atau sering disebut juga sebagai key gitu ya, kunci yang dicari. Nah, isinya apa saja untuk algoritma search ini? Ya sederhana, hanya looping saja karena tadi kan pendekatannya dia start dari posisi terdepan mencari satu persatu elemen yang dicari tadi. Jadi di sini kita terjemahkan, kita start dari posisi array atau indeks ke 0 ya, selama indeks tersebut kurang dari n atau ukuran maksimum dari array yang kita miliki. Kemudian kita bandingkan satu persatu apakah array tadi pada indeks ke i itu sama dengan X atau key yang kita cari. Kalau memang ya true, berarti akan mengembalikan i-nya atau di sini adalah posisi atau indeksnya. Indeks di mana elemen X itu berada. Jika ternyata ini tidak pernah true begitu ya, sudah di-increase nilai i-nya, dinaikkan nilai i-nya terus dan menerus, kondisi baris 11 ini tidak pernah true, maka pada suatu saat dia akan keluar dari loop for dan ya langsung menghasilkan nilai min 1. Artinya fungsi ini akan mengembalikan nilai min 1 jika ternyata data yang dicari itu tidak ditemukan. Tetapi kalau ditemukan, ya langsung mengembalikan posisinya i tadi. Nah, nanti fungsi search ini akan dipanggil di dalam bagian main. Jadi array, misalkan di sini kita siapkan saja secara sederhana, terdiri dari 5 elemen begitu, 2, 3, 4, 10, dan 40. Kemudian misalkan saya ingin mencari nilai 10 ya, X sama dengan 10. Kemudian n-nya, nah ini bisa kita buat otomatis supaya dia dapat menghitung sebesar ukuran dari array ARR tadi. Jadi size of ARR dibagi dengan size of ARR pada indeks ke 0. Artinya ya sebesar ukuran integer. Jadi total memori yang dibutuhkan dibagi dengan per bloknya ya. ARR 0 ini kan hitungnya satu blok pada posisi pertama. Nah, ini berarti sama dengan banyaknya kamar di dalam array tersebut. Nah, kemudian dari situ dipanggil fungsi search-nya ya. Kita panggil fungsi search, memberikan passing parameternya ARR, kemudian n tadi ukuran array dan X key yang akan dicari. Kemudian kita tahu di sini search return value-nya adalah integer. Sehingga dari sini return value itu kita tangkap begitu di variabel result yang tipenya juga integer. Jadi sesuai. Nah, dari sini tinggal kita bandingkan saja apakah result itu sama dengan min 1. Jadi dia mengecek, artinya apa tadi? Kalau dia mereturn min 1, artinya kan data yang dicari tidak ada di dalam array. Nah, ini mungkin bentuk if then else yang di-upgrade gitu ya. Jadi
bentuknya ini sebetulnya panjang ke kanan, cuman supaya tidak terlalu lebar begitu, ini dipecah menjadi 2 baris. Intinya begini, ini sama dengan if then else. Artinya ketika apakah result sama dengan min 1, ya ibaratnya kan bertanya begitu ya. Jika ya, maka akan mengerjakan baris ke-26. Jika tidak, ini ada tanda titik 2-nya sebetulnya, akan mengerjakan baris ke-27 gitu ya. Artinya jadi baris 25 sampai 27 itu sama dengan if then else. Jadi ketika nilai kembaliannya sama dengan min 1, dia akan mencetak tulisan elemen tidak ada di dalam array. Element is not present in array. Else, jika ada, ya dia akan mencetak element is present at index keberapa. Itu yang akan ditangkap oleh variabel result dan hasilnya akan dicetak ke layar. Return 0 ini karena return value dari main selesai. Nah, kalau ini kita jalankan, maka kita bisa lihat di sini pada array 2, 3, 4, 10, 40, maka jika kita mencari nilai 10, dia ada di posisi indeks ke ini 0, 1, 2, 3. Jadi nilainya indeksnya adalah 3, sehingga yang keluar adalah seperti ini. Element is present at index 3. Ya, jadi cukup sederhana. Ini bisa kita coba jalankan ya algoritmanya. Sequential search, oke. Semisal saya ingin mencari nilai 2. Gitu ya, ini saya ganti jadi 2. Kita compile ulang. Ya, jadi dia tampilnya, cetaknya adalah element is present at index 0, karena 2 ada di posisi 0. Kalau misalkan saya mencari data yang tidak ada, saya misalkan mencari angka 1, gitu ya. Kita coba jalankan lagi. Ya, outputnya adalah element is not present in array. Sudah cukup jelas ya, karena nilai 1 tidak ada di dalam array. Oke, ini tadi contoh sequential search yang langkahnya cukup sederhana. Tinggal membandingkan saja satu per satu di masing-masing posisi. Apakah sama dengan key atau data yang sedang kita cari. Itu saja. Ini adalah model pencarian yang sangat sederhana, paling sederhana mungkin di antara algoritma searching yang lainnya, dan sangat efektif dan efisien kalau diterapkan pada sekumpulan data yang berjumlah sedikit ya atau kecil. Kalau jumlahnya banyak, nanti akan butuh waktu yang cukup lama kalau harus mencari satu persatu dari depan. Oke, selanjutnya algoritma kedua adalah binary search. Nah, konsep pencarian biner di sini menggunakan tree sebagai tempat untuk penyimpanan datanya. Jadi walaupun disimpan dalam tree, tapi realisasinya pun sebetulnya dia disimpan dalam array, gitu ya. Cuman array-nya itu diatur sedemikian rupa sehingga posisinya itu menandakan tempat penyimpanan data yang sudah terstruktur seperti tree di sini. Kalau kita lihat tree-nya di sini juga diatur ya, tidak sembarang masuk ke datanya. Kita bisa tahu bahwa data yang ada di sisi kiri, ya, sisi kiri, itu pasti nilainya lebih kecil daripada data yang tersimpan di root-nya. Gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat di sebelah kiri dari 50, ini adalah nilai-nilai yang lebih kecil daripada 50. Sedangkan yang ada di sebelah kanan dari 50 ini adalah nilai-nilai angka yang lebih besar dari 50. Dan ini berlaku untuk setiap subtree atau sub pohon yang ada di bawahnya. Contoh, di sebelah kiri 50 ini ada 17. Berarti aturan yang sama juga berlaku. Artinya, di sebelah kiri dari 17
Di sisi kiri itu pasti semua data yang nilainya lebih kecil dari 17. Sedangkan yang di sebelah kanan ini yang lebih besar dari 17. Dan begitu seterusnya ke setiap elemen yang ada di dalam tree. Nah, konsep penyimpanan seperti ini yang kemudian dimanfaatkan untuk menerapkan algoritma searching yang kedua, yakni binary search. Jadi metode pencarian binary search dikatakan sebagai metode yang sangat efisien untuk mencari sebuah elemen pada array yang sudah terurut. Jadi di sini ada kondisi yang harus terpenuhi bahwa untuk dapat menggunakan algoritma ini, array-nya harus sudah terurut. Beda dengan sekuensial tadi yang bebas ya, mau urut boleh, mau tidak urut silakan. Karena pencarian akan tetap dimulai dari depan. Nah, cara kerja untuk binary search di sini dia membandingkan elemen yang dicari ya, misalkan adalah K itu dengan elemen tengah pada array tersebut. Jika sama, cocok artinya ya K itu sama dengan elemen tengah tadi, maka algoritmanya berhenti, artinya datanya sudah ditemukan. Jika tidak, maka operasi dilakukan secara rekursif. Masih ingat minggu lalu kita membahas tentang konsep rekursif ya, pemanggilan ke fungsi itu sendiri dalam parameter yang lebih kecil. Nah, untuk kasus binary search ini parameter yang lebih kecil itu adalah berarti separuh array. Jadi yang tadi misalkan ukuran array-nya adalah 10, maka ketika kita bandingkan dengan nilai tengahnya, kalau lebih kecil maka dia akan mempersempit area pencarian ke nilai-nilai yang lebih kecil dari nilai tengah tadi. Dan sebaliknya, kalau ternyata yang dicari itu lebih besar daripada nilai tengah, maka pencarian akan dipersempit ke area sebelah kanan. Karena kita sudah tahu bahwa di dalam array tadi itu sudah pasti urut kan nilai tengahnya. Semua yang ada di sisi kiri dari nilai tengah itu adalah yang lebih kecil, sedangkan yang di sebelah kanan lebih besar. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk mempersempit daerah pencarian. Jadi analoginya atau ilustrasinya sama ketika Anda mencari sebuah kata gitu ya di dalam sebuah kamus. Ya kan? Kamus kan isinya kumpulan dari kata. Kalau Anda perlu mencari arti dari satu kata tertentu, apakah Anda akan menerapkan konsep sequential search atau binary search? Anda sudah tahu pasti kamus atau mungkin buku telepon ataupun yang lainnya yang menyimpan data dalam keadaan terurut, itu pasti seperti itu ya. Kamus itu pasti terurut, nggak mungkin kamus itu nggak terurut. Untuk mencari kata tertentu ya tinggal Anda buka saja kamusnya di tengah gitu ya. Anda buka bagi dua begitu di halaman tengah. Nah, misalkan Anda mau mencari kata apa? Misalkan berawalan dengan B, book misalkan. Anda mencari kata arti kata book. Lalu di kamus tadi, halaman yang Anda buka itu adalah kata yang berawalan dengan huruf M misalkan. Maple misalkan ya. Nah, dari kondisi seperti itu, maka Anda tahu bahwa untuk mencari kata book, Anda hanya perlu mencari di sebelah separuh kiri dari buku. Tidak mungkin kata book itu akan ditemukan di sebelah kanan ya. Huruf yang lebih besar dari M. Anda mau mencari kata yang berawalan B kan jelas tidak akan ketemu. Jadi ini satu teknik yang akan bisa memperkecil area pencarian Anda. Jadi akan menjadikan pencarian yang sangat efisien. Gitu. Nah ini contoh diberlakukan pada sebuah array ya, kumpulan data di dalam array dan ini sudah terurut kondisinya. Semisal kita akan mencari key dengan nilai 70. Maka urutan langkahnya adalah seperti ini. Gitu ya. Array kita, misalkan kita beri indeks mulai dari 0 sampai 12. Kemudian dari sini maka diambil nilai tengahnya, jadi posisi tengah dari array tadi itu adalah di indeks ke-6. Maka ini yang disebut M atau middle, ya batas tengah. Nah dari sini
Lalu kita tinggal bandingkan saja data yang tersimpan di posisi middle tadi, bagaimana besaran nilainya jika dibandingkan dengan key yang kita cari, 70. 70 dengan 55. Dari sini kita tahu bahwa pasti akan ada di sisi kanan dari 55, tidak mungkin ada di sebelah kirinya. Nah, dari sini kita persempit lagi area pencarian pada iterasi kedua. Itu yang tadinya batas kiri itu indeks ke-0 dan batas kanan indeks ke-12, batas tengah adalah indeks ke-6, maka dari sini kita perbaiki untuk penanda nilai kiri dan kanannya. Jadi kiri yang baru itu adalah satu posisi setelah M yang lama tadi. Jadi naik ya. Sedangkan R-nya itu tetap. Jadi sekarang area pencariannya dibatasi atau dipersempit mulai dari posisi 7 sampai dengan 12. Tuh, jadi nanti dari posisi sini pada iterasi berikutnya akan juga lagi dicari nilai tengahnya. Katakanlah di sini 9. Maka tinggal kita bandingkan saja sekarang nilai tengah yang baru ini dengan nilai key yang kita cari. 70 dengan 81. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Ternyata lebih kecil. Berarti sekarang kita tahu bahwa 70 itu ada di sebelah kiri dari 81. Di sebelah kiri dari 81 tetapi tetap akan lebih besar daripada batas kiri yang sebelumnya ini yang sudah kita update ini ya. Jadi tidak kembali lagi ke batas kiri yang pertama. Gitu. Sehingga dari sini areanya akan menjadi lebih sempit lagi. Dan begitu seterusnya pada iterasi ketiga, sekarang areanya tinggal 7, 8, 9, begitu. Tinggal 7 dan 8 ya, karena yang 9 ini kan tadi sudah posisi tengah dan sudah tidak lagi dilihat. Berarti pada iterasi ketiga, tinggal 7 dan 8 saja. Middle-nya kebetulan ada di 7 dari dua data ini. Sehingga langsung ketemu di sini ya, 70 di posisi middle, nah itu adalah key yang kita cari. Maka pada iterasi ketiga pencarian berhenti dengan hasil yang sukses atau sudah didapat data yang dicari. Nah, binary search dapat diimplementasikan walaupun sebetulnya dia konsepnya rekursif, tetapi dia dapat diimplementasikan dengan algoritma non-rekursif. Jadi bisa dua macam ya. Nah, ini untuk contoh yang pendekatan non-rekursif atau dengan iterasi. Ada while di sini dengan kita menetapkan tadi ya batas kiri dan batas kanan. Left lebih kecil dari right, jadi untuk awalan left-nya adalah 0 dan right-nya adalah n-1 untuk posisi yang paling kanan tadi. Kemudian tinggal kita loop saja di sini selama L lebih kecil daripada R, artinya batas itu tidak bersilang gitu ya. Kalau bersilang kan berarti sudah habis ya datanya yang terbaca, tidak dalam range itu lagi. Selama itu masih true, maka kita akan terus mencari nilai tengah, middle-nya tadi. Caranya ya tinggal ditambah saja L tambah R dibagi 2, kemudian dibulatkan ke bawah. Ini adalah tanda pembulatan ke bawah. Jika K-nya sama dengan A pada posisi middle tadi, ya sudah, return posisinya. Kalau ternyata lebih kecil, maka sekarang update untuk posisi R-nya. R-nya yang kita tarik ke sisi kiri. Sebaliknya, kalau K lebih besar, maka L-nya yang kita update. Kita tarik ke posisi kanan. Sama seperti sequential tadi, jika ternyata ini fungsinya meng-return nilai -1, artinya data yang dicari tidak ada. Ya, jadi yang di-return pasti selalu posisi M-nya kalau datanya ada di posisi tertentu. Kalau tidak ada, maka dia akan return -1. Ini contoh untuk code pada binary search ya dengan pendekatan non-rekursif tadi. Ini adalah contoh binary search yang dengan rekursif. Nah, kalau tadi algoritmanya dengan non-rekursif, ini contoh code-nya dengan rekursif. Jadi silakan bisa dibandingkan seperti apa ya. Minggu lalu Anda sudah belajar tentang rekursif. Nah, ini kita coba lihat implementasi
fungsi rekursif untuk proses pencarian. Jadi ini nama fungsinya binary search, menerima parameter array-nya, kemudian tetapkan dulu batasnya kiri, kanan, dan X yang kita cari, ya, key-nya tadi. Idenya tetap sama, jadi kalau right-nya lebih besar daripada left, maka akan diupdate, akan dihitung nilai middle-nya dulu. Jadi ini ini perhitungan untuk mendapatkan nilai middle-nya. Nah, sekarang tinggal dibandingkan saja apakah array pada posisi middle tadi sama dengan X. Jika ya, maka dia akan return posisi mid tadi. Kalau ternyata lebih kecil daripada mid, maka data yang kita cari pasti ada di subarray sebelah kiri, left subarray. Jadi tinggal kita panggil lagi fungsi yang sama, binary search, dengan menerima array yang sama, tetapi sekarang penanda left dan right-nya yang berubah. Gitu ya. Jadi ini konsep rekursifnya. X-nya tetap ikut, karena X ini ya adalah data yang kita cari. Kan? Else, sebaliknya, kalau itu ternyata lebih besar, berarti data yang kita cari ada di subarray sebelah kanan. Maka dari sini kita panggil fungsi binary search kembali, tetapi sekarang dengan parameter left yang diupdate. Mid plus 1, artinya L-nya kita tarik ke kanan. Right-nya tetap. Oke, dari situ kita panggil di dalam fungsi main-nya ya dengan contoh array yang sama seperti tadi 2, 3, 4, 10 dan 40. Ukuran n-nya sama dengan ukuran array dibagi dengan ukuran per kamar array-nya. Misal saya mau mencari angka 5 di sini. Jelas tidak ada pasti ya, kelihatan. Nah, dari sini tinggal kita panggil saja binary search. Berikan parameternya array, kemudian 0 ya, left-nya, lalu right-nya yang pertama ini adalah n-1 dan x ini adalah data yang mau kita cari. Kemudian di sini if then else-nya tadi ya, jika result yang sama dengan min, apakah result sama dengan min 1? Jika ya, maka dia cetak element is not present in array. Else, maka mengerjakan baris ke 39, ini ada tanda titik 2-nya, printf atau cetak element ada pada indeks ke sekian. Jadi outputnya sama dengan yang sequential tadi. Return 0. Ini semua akan mereturn nilai 0. Outputnya ya cukup jelas ya, element is not present in array. Karena 5 itu tidak ada di dalam array yang kita miliki. Oke, sekarang bagaimana perbandingan antara linear dan binary search? Pertama dari segi kompleksitas waktunya. Untuk linear search itu memiliki kompleksitas, ini kita sebutnya sebagai big O. Mungkin nanti untuk notasi kompleksitas akan Anda pelajari lebih lanjut di mata kuliah struktur data ya. Jadi, desain dan analisis algoritma. Jadi nanti ini jangan khawatir kalau sekarang masih belum paham ya, big O, N itu artinya apa. Intinya ini menandakan waktu kompleksitas dari sebuah algoritma. Itu big O, N untuk linear search. Kemudian ciri yang kedua, dia adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari elemen itu akan bertambah sejalan dengan bertambahnya jumlah elemen pada array tadi. Jadi semakin banyak data yang harus dicari, ya pasti akan butuh waktu yang lebih lama. Datanya 10, kemungkinan terburuk Anda akan mencari sebanyak 10 kali gitu kan. Kalau datanya ada 1000, ya kemungkinan terburuk juga Anda akan perlu mencari sebanyak 1000 kali. Dan seterusnya, datanya 100 juta, Anda perlu mencari sebanyak 100 juta. Dalam kondisi terburuk tadi ya. Itu yang linear search. Kemudian yang binary search, cirinya adalah
pencarian dimulai dari posisi tengah. Jadi the middle element is looked, ya, dicari untuk melihat apakah dia lebih besar atau lebih kecil daripada nilai yang akan dicari. Jadi tinggal bandingkan saja elemen di tengah karena kita sudah dapat jaminan binary search hanya dapat digunakan jika datanya dalam keadaan terurut. Pencarian itu dilakukan ke salah satu separuh bagian dari listnya. Entah itu separuh pertama atau separuh kedua. Tergantung nilai yang diperiksa pada posisi tengah tadi. Jadi tidak perlu mencari pada keseluruhan data. Nah, ini yang jelas akan menyingkat waktu pencarian ya dibandingkan dengan linear search. Dari sini kita bisa menentukan perbedaan utama dari kedua algoritma searching ini. Jadi yang pertama dari segi input datanya. Pada binary search dia harus terurut dulu, sedangkan pada linear search dia tidak harus terurut. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang kedua adalah linear search melakukan proses akses yang sekuensial, terurut gitu ya, satu posisi secara kontinu dari posisi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan akses data pada binary search itu dilakukan secara random. Walaupun random di sini tidak betul-betul random ya, random yang dihitung berdasarkan nilai tengahnya tadi. Kemudian perbedaan yang ketiga, tadi ya dari segi kompleksitas waktu, linear search itu tadi adalah big O n, artinya sejalan dengan ukuran datanya n-nya semakin besar, maka kompleksitas waktunya juga semakin besar n. Sedangkan binary search itu adalah big O log n. Dari sini nanti bisa kita bandingkan n dengan log n itu adalah jauh lebih rendah log n. Ya, kalau n-nya 10, log n-nya kan cuma 1. Jadi selisihnya akan cukup jauh. Ketika n-nya 100, log n-nya 2. Jadi semakin lebar jaraknya. Jadi semakin banyak datanya, binary search ini akan lebih efisien diterapkan. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah linear search melakukan perbandingan kesamaan, sedangkan binary search melakukan perbandingan secara terurut. Ya, jadi sebetulnya tinggal mencari posisi saja kalau di dalam binary search gitu ya. Hanya melihat urutannya saja. Dia ada di posisi mana sesuai dengan urutan nilai besaran nilainya tadi. Sedangkan kalau linear search dia langsung membandingkan ke angkanya. Itu 4 perbedaan dari kedua algoritma ini. Ya, ini contoh ketika kita akan melakukan pencarian, misalkan di sini mencari huruf J, gitu ya. Dengan model linear search, maka kita akan start dari posisi pertama, gitu ya. Apakah ini sama dengan J? Bukan. Pindah ke sebelahnya. Apakah sama dengan J? Bukan. Dan seterusnya. Ada berapa kali dia harus berpindah posisi untuk bisa menemukan J? Ya, 10 kali paling tidak ya. Dari A sampai J 10 kali untuk linear search. Sedangkan pada binary search, J itu tinggal dibandingkan saja dengan posisi tengahnya L. Apakah lebih kecil? Ya, berarti dia akan mencari ke sebelah kiri. Dari sisi separuh kiri ini tadi, dia akan hitung lagi nilai tengahnya F. Apakah J lebih kecil dari F? Tidak, lebih besar, berarti ada di separuh lagi di sebelah kanannya, dan seterusnya. Akan ketemu dalam berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau yang linear search akan ditemukan pada langkah ke-10, sedangkan dengan binary search ditemukan pada langkah yang keempat. Jadi jelas jauh lebih efisien binary search dibandingkan linear search. Oke, untuk hari ini kita cukupkan pembahasannya pada dua algoritma searching, sekuensial dan binary.
Untuk selanjutnya kita akan bahas di algoritma searching yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.